Hai, hai semua. Hai, hai Junaidi. Oops. Oke, saya mau cek kalau semua dengar saya punya suara dan boleh nampak screen saya dengan terang. Semua oke? Oke, bagus. Oke, selamat datang dan selamat sejahtera semua. Hai, welcome. Hai Muhammad. Hai Annie. Hai Jess. Hai Joesh. Hai, bagus. Oke. Hai, oke. Hari ini kita punya topik adalah untuk menyusun strategi Anda, bahagian kedua daripada 3 bahagian. Kita punya topik hari ini akan fokus kepada pedagang harian yaitu day trader. Oke, kita akan fokus strategi yang dipakai oleh day trader dan apakah time frame yang digunakan dan apa-apa tips lain yang boleh dipakai. Oke? Oke, sebelum kita teruskan, saya mau ingatkan bagi semua reminder ya, webinar ini adalah untuk ini adalah sesi pelajaran sahaja. Oke, boleh kira sesi berkongsi atau sesi pelajaran sahaja. Ini bukan webinar untuk signals atau forecast atau apa. Oke, semua boleh paham? Semua paham dan setuju? Yes, this is not trading advice. That's right. Oke, bagus. Semua paham ya? Saya teruskan. Oke, webinar kita akan hari ini kita akan fokus, agenda kita adalah untuk fokus apakah time frame atau rangka waktu yang digunakan untuk pedagang harian, yaitu untuk day trader, acara berita yang kita boleh gunakan atau simpan dalam consideration, dan merujuk ke rangka waktu yang lebih tinggi. Saya akan tunjukkan nanti bila kita pergi kepada live chart, trading view live chart, elemen kunci grafik yaitu key element, support and resistance, trend line, channel, apa-apa elemen kunci grafik yang boleh digunakan. Hai Tak Choi, selamat datang. Hai. Oke, lepas itu kita akan mengidentifikasikan momentum dan mengambil perdagang. Oke. Jadi topik kita hari ini memang pendek. Kita akan gunakan kebanyakan masa dalam 1 jam ini untuk pergi kepada live chat ya. Oke, memperkenalkan host Anda. Saya nampak hari ini ada kawan baru, tapi kebanyakan di sini regular juga. Yang regular kamu sudah kenal dengan saya, yang belum lagi kenal dengan saya, nama saya Kes. Saya seorang penganalisis pelaburan dan prop trader di Everest Fortune Group. Oke, saya juga seorang prop trader untuk company FTMO dan My Forex Fund. Oke, so kawan-kawan yang tidak tahu apa itu FTMO atau My Forex Fund, ini adalah syarikat prop trading.
Kalau kamu lulus dia punya ujian, dia akan bagi kamu funding untuk trading lah. Okay, jadi ujian dia tidak senang untuk lulus. I think hanya kurang daripada 2% trader yang ambil ujian ini lulus. Jadi saya seorang trader yang lulus lah. Okay, lepas itu dari 2% ini hanya 0.6% trader dapat payout. Okay, jadi saya juga seorang trader yang dapat payout dari company-company ini. Jadi saya harap hari ini kita punya webinar saya boleh berkongsi cara atau teknik yang saya gunakan untuk mendapat trade yang berprofit ini. Okay, selain itu saya pernah bekerja di bank untuk menyusun, mengurus portfolio keuangan pelanggan yang bernilai tinggi, dan saya juga ada sijil CMFAS. Ini adalah sijil yang memberi saya hak melihat portfolio keuangan sekadar keseluruhan. Jadi kepakaran saya dalam trading terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan penawaran, permintaan, dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan trend pasaran. Jadi technical analysis itu memang saya punya strength, kekuatan saya memang adalah dalam kepakaran saya adalah technical analysis. Jadi kalau ada apa-apa soalan technical analysis, kamu boleh tanya sepanjang webinar ini. Okay, tidak payah malu-malu. Okay, tapi jangan tanya fundamental analysis ya. Fundamental analysis saya memang tidak bagus. Oke, saya teruskan. Oke, jadi kita punya topik hari ini adalah fokus dengan day trader. So day trader ini kita ada beberapa yang hadir saya punya webinar 2 minggu lalu, kita sudah go through table ini, oke? Tapi yang sebab hari ini ada kawan baru, saya nampak di sini ada juga beberapa kawan baru hari ini. Oke, so kita ada 3 jenis trader yang kita biasa fokus. Oke, yang pertamanya adalah swing trader. Oke, swing trader yang long term ini tidak payah tengok lah ya. Oke, swing trader. So swing trader ini dia yang punya trade itu biasanya dia yang pegang sebanyak sepanjang 24 jam ke atas sampai 1 minggu kah, 1 bulan kah, itu terletak kepada trader lah. Okay? Tapi untuk swing trader itu biasanya dia orang punya trade lebih daripada 24 jam. Day trader itu yaitu topik kita pada hari ini, atau short term trader, dia orang punya trade biasanya kurang daripada 24 jam. Okay? Time frame yang digunakan untuk day trader adalah hourly atau 4 hours. Okay? Jadi biasanya bila kita buat sesi live analysis, kita akan tengok time frame 4 jam. Kenapa? Sebab saya seorang day trader. Okay? So kalau kamu tengok time frame 4 jam, kamu dapat analisis di time frame 4 jam, biasanya dia perlu dia perlu 24 jam. Okay? Dia perlu 24 jam untuk sampai take profit atau stop loss. Sorry ya semua, saya tutup saya punya kamera sebab saya dapat notification saya punya connection tidak bagus. Jadi saya tutup kamera supaya connection boleh dipakai dengan audio, digunakan di audio dan screen sharing. Oke? Saya tidak tahu lah kenapa saya punya wifi hari ini macam tidak stable. Oke, tidak apa. Oke, seterusnya kita boleh tengok scalper. Scalper ini kita punya topik 2 minggu dari hari sekarang. Oke, scalper itu dia punya time frame yang dilihat adalah hourly atau 15 menit. Oke, jadi dia orang punya trade biasanya sepanjang mungkin 1 jam, tapi memang kurang daripada 24 jam juga lah. Hai Indra, selamat datang.
Oke, semua oke dengan slide ini? Kalau semua oke, saya teruskan ya. Apakah time frame yang oke. So time frame yang kamu perlu pilih adalah time frame yang yang boleh complement kamu punya lifestyle. Oke, saya bagi kamu contoh ya. Kalau kamu seorang businessman, contohnya, oke, kamu seorang businessman, kamu punya schedule, kamu punya jadwal memang hektik, memang kamu memang seorang yang sibuk dan busy. Saya punya advice adalah untuk jadi seorang swing trader. Sebab seorang swing trader itu mungkin 1 minggu atau beberapa hari baru dia balik tengok chart sekali. Oke, kalau kamu seorang day trader, kamu punya schedule, mungkin kamu pergi office 9 to 6, okay? Lepas tu malam boleh tengok chart, kamu boleh consider jadi seorang day trader. Okay, sebab day trader itu adalah trader yang tengok charts sekali sehari. Okay, kalau kamu seorang yang aktif dan banyak masa lapang, kamu boleh jadi seorang scalper. Scalper itu memang dia punya mata kebanyakan di atas screen lah, okay? Jadi trader manakah yang kamu mau jadi terletak kepada kamu punya lifestyle. Okay, dia terletak kepada kamu punya lifestyle. Kalau kamu punya lifestyle hektik, jangan jadi scalper. Jangan pilih scalping lah, okay? Okay. Okay, seterusnya apakah yang kamu boleh take note of selain technical analysis adalah fundamental analysis. Walaupun saya punya specialty atau saya punya kepakaran adalah dalam technical analysis, kadang-kadang saya juga akan take note fundamental analysis, okay? Tapi bukan semualah saya akan tengok. Ini adalah beberapa fundamental analysis yang saya akan lihat, okay? Ini adalah news yang saya akan lihat. Yang pertamanya ada central bank rate decision, okay? Okay, sorry, ini adalah untuk market US ya, US market. Okay, ini walaupun dia affect juga market lain, tapi kebanyakan dia punya impact paling besar di USD. Okay, USD atau apa-apa pasangan yang berkaitan dengan US. Oke, jadi pertamanya adalah central bank rate decision. Jadi kalau kamu tidak tahu tariknya yang tarik dan masa news ini akan keluar, kamu boleh Google what time is central bank rate decision, what time is gross domestic product outcome, what time is consumer price index. Oke, jadi ini adalah beberapa news event yang saya akan take note atau lihatlah, okay? Sebab ini akan affect kamu punya technical analysis juga. Okay, so yes, central bank rate decision, GDP data, CPI data, employment data, dan FOMC meeting. Okay, tarik semua ini memang boleh dapat di Google. Saya tidak boleh bagi kamu itu tarik. Kenapa? Sebab setiap bulan dia punya tarik tukar. Okay, mungkin bulan ini end of the month, tapi bulan depan not end of month. Okay. Okay, let's move on. Okay, sekarang kita boleh menyambungkan ke dalam strategi. Jadi sekarang kita akan terus kepada live chart trading view untuk cari setup untuk day trader. Okay, saya akan tunjuk caranya cari setup untuk seorang day trader. Untuk regular di sini, Joel, Choi, Travis, Friend, Tuan, Jess, kamu sudah kenal dengan strategi saya, tapi untuk yang baru hari ini, yang first time join kita di sini, saya akan tunjukkan saya punya strategi lah, oke? Okay? Oke, bagus. Oke, kalau ada soalan boleh tanya sepanjang webinar ini ya, tidak payah malu-malu. Paling bagus kalau boleh tanya tentang technical analysis lah, jangan tanya
tentang fundamental ya. Saya punya kepakaran memang bukan dalam fundamental. Oke, semua nampak saya punya screen. Semua nampak ya. Oke, thank you. Oke, kita akan bermula dengan XAU USD. Jadi kawan-kawan yang join saya punya webinar minggu lalu, saya harap kamu dapat profit XAU USD. Oke, minggu lalu saya punya forecast adalah untuk short XAU USD. Kamu masih ingat untuk sell XAU USD? Kalau kamu sell itu hari sampai sekarang kamu masih dalam profit. Oke, tapi saya punya advice adalah mungkin profit itu jangan terlampau ambitious. Oke, boleh ambil profit itu awal ya. So hari ini saya akan tunjuk sekali lagi caranya untuk mendapat analisis. Oke, saya boleh coba turn on saya punya kamera sudah sebab mungkin saya punya wifi stable. Oke, hai semua. Oke, bagus. Hai. Oke, untuk day trader, time frame yang biasanya digunakan adalah daily dan 4 jam. Oke, daily dan 4 jam. Tapi walaupun day trader dia pakai daily dan 1 jam dan 4 jam, bukan daily ya. 1 jam dan 4 jam. So day trader biasanya time frame yang digunakan adalah 1 jam dan 4 jam, tapi saya masih akan tengok time frame daily untuk dapat apa-apa key element atau reference. Okay, jadi reference yang saya mau dapat adalah pertamanya yang paling penting adalah direction. Okay, jadi bila kita lihat charts ini, kita mesti yang pertamanya kita mesti identify adakah chart atau time frame yang kamu pasangan dan time frame yang kamu tengah lihat ini dalam uptrend atau downtrend. Oke, jadi boleh tolong bagi tahu dalam chat box, adakah kamu nampak XAU USD ini dalam time frame daily, dalam uptrend atau downtrend? Saya mau tengok kalau kamu masih ikut. Thank you Indra, thank you Muhammad, thank you Henny. Thank you. Thank you Tuan. Okay, yeah, that's right. It's in a downtrend. Yeah, that's right. That's right, Joash. It's in a downtrend. Okay, so kenapa trend ini penting? Sebab kalau kamu nampak harga dalam downtrend, that means kamu punya forecast atau kamu punya bias adalah untuk masuk entry sell. Okay? Kalau harga dalam uptrend, kamu punya bias dan forecast adalah untuk masuk entry buy. Kenapa? Sebab kamu mau ikut trend. Kalau kamu mau go against trend, boleh juga, tapi memang bahayalah. Saya tidak recommend atau encourage kamu ambil risk begitu ya. So downtrend, apa yang saya nampak adalah channel. So kalau kamu sudah identify kamu punya downtrend, kamu boleh pakai trend line atau channel untuk forecast di manakah harga akan bergerak. So dengan memakai technical analysis kita boleh forecast di manakah harga akan bergerak. Okay? Technical analysis ini memang tool yang bagus dipakai. Oke, kalau kamu boleh master technical analysis ini, kamu punya hidup memang senang. Oke,
dalam trading. Kamu punya hidup dalam trading memang senang. Okay, so sekarang ini saya sudah identify channel. So channel ini senang sahaja. Channel dia sekurang-kurangnya mesti ada 2 sentuhan di arah resistance dan 2 sentuhan di arah di zone support. Okay, so di sini resistance-nya ada 2, 3, 4. Dia sentuh 4 kali, jadi ini memang resistance yang bagus dan supportnya ada 3 kali. Okay, maksudnya channel ini harga memang respect. How do I say respect in Malay? Okay, dia memang respect channel ini. Okay, maksudnya selalu kalau dia sudah sampai support dan resistance ini, channel ini dia akan pusing balik atau buat reverse. Dia akan buat reversal atau dia akan bounce. Okay. So, sekarang ini kita boleh lihat yang harga baru sahaja buat reversal channel ini. Yang join kita punya webinar minggu lalu, saya punya entry untuk sell gold di sini. Kamu masih ingat? Di sini. Dan kalau sekarang kamu masih di dalam trade itu, kamu masih dapat profit lah. Okay? Tapi jangan pegang trade itu terlampau lama ya. Mesti ingat take profit juga. Okay, so sekarang kita sudah dapat kita punya channel. Selepas channel, biasanya step 2 adalah, pertamanya adalah cari trend. Okay, so trend kita dapat sudah. Kedua adalah untuk cari support dan resistance. Okay, support dan resistance ini paling dia penting. Okay, dia memang penting sekali. Kalau kamu tanya saya rasa trend itu penting, tapi support dan resistance itu lagi penting. Okay, kenapa? Sebab support resistance ini adalah kamu punya entry, stop loss, dan take profit. Dia akan digunakan sebagai entry, stop loss, dan take profit. So, kita akan highlight apa-apa support dan resistance yang kita nampak. So, support dan resistance memang senang untuk identify. Yang pertamanya adalah untuk cari swing high dan swing low. So, di sini kamu nampak ada swing low, ini adalah kita punya support. Swing high-nya saya coba cari satu yang dekat ya, okay? Okay, saya tidak dapat swing high, tapi saya dapat di sini swing support turn resistance. Okay, jadi ini dulunya support, tapi harga sudah tembus di sini, jadi sekarang dia jadi resistance. Okay, ini adalah key level yang kita boleh fokuskan. Support, resistance. Okay, bagus. Okay, so kenapa saya tidak ambil resistance di sini, di swing high ini, sebab, if you think logically, okay, if you think kamu tengok chart ini dengan logically, okay, kalau harga betul-betul mau sampai resistance di sini, dia mesti tembus channel ini baru dia boleh sampai resistance itu. Jadi memang susah untuk harga sampai resistance swing high itu. Itu adalah sebab yang saya tidak ambil swing high itu sebagai saya punya reference. Okay, kalau maybe saya boleh ambil juga swing high ini sebagai reference sebagai stop loss. Okay, swing high ini boleh dipakai sebagai stop loss. Okay, sekarang kita sudah dapat kita punya support resistance, kita sudah dapat kita punya trend, kita sudah highlight dengan channel, kita boleh turun kepada time frame yang lebih kecil, okay, supaya kita punya entry lebih dekat. Okay, kenapa? Sebab kalau kamu tengok daily time frame, kalau kamu pakai first resistance ini sebagai entry, mungkin ada kemungkinan dia tidak sampai ya. Ada kemungkinan dia tidak sampai. Ada kemungkinan kalau dia sampai, minggu depan baru dia sampai. Jadi kita pergi kepada time frame yang lebih kecil supaya kita boleh cari entry yang lebih dekat. Oke. Oke, ini boleh di-adjust. Kita adjust.
Ini juga resistance yang saya nampak. Oke, kenapa saya ambil resistance ini? Sebab di sini banyak swing high. Swing high, swing high, swing high, swing high, swing high. Jadi kalau harga sampai ke sini sekali lagi, saya punya forecast atau bias adalah harga akan seperti di sini, 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 swing high semua ini, seperti semua swing high ini, saya punya fokus adalah harga akan pusing balik juga. Kenapa? Sebab ini adalah key resistance atau key level yang harga memang susah untuk tembus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Okay? Harga sampai ke zone ini, first resistance ini 7 kali, tapi dia hanya dapat tembus 2 kali sahaja. Oke, jadi dari 7 kali itu hanya 2 kali harga boleh tembus, 5 kali itu dia terpaksa pusing balik. Oke, jadi zone ini memang adalah zone yang critical. Oke. Oke, so sebab ini adalah resistance yang kuat. Oke, ini akan jadi kita punya entry yang probable entry. Oke, kalau harga betul-betul sampai 1678 kamu boleh consider masuk entry sell di sini. Oke, tapi jangan terlampau nervous ya. Oke, ini adalah analisis, rough analysis saja. Oke, kita mesti sambungkan analisis ini dengan tahap-tahap Fibonacci, indicator, let me see, apa-apa drawing atau trend yang kita nampak. Oke. Oh, oke. Apa yang saya nampak di sini double top. Nampak? Oke, ini adalah good sign. Ini adalah good sign of downtrend. Oke, jadi downtrend sekarang ini untuk chart XAU USD memang ada. Dia punya downtrend sekarang memang kuat. Oke, so kita punya take profit. Mau letak di mana? Oke, take profit kamu boleh letak balik di swing low ini. Ini adalah take profit yang paling dekat. Oke, yang paling dekat. Atau kalau kamu rasa very ambitious, oke, kamu boleh letak kamu punya take profit di first support ini. Oke, so saya tukar nama ini ya, take profit. Possible second take profit. Tapi take profit ini memang jauh lah. Dia memang jauh. Memang hari ini susah untuk mau sampai take profit ini. Maybe somewhere this week. Okay, stop loss. Okay, kenapa saya letak stop loss di sini? Sebab saya punya fokus adalah bias adalah harga akan sampai ke sini dan pusing balik. Jadi saya punya fokus adalah harga susah mau sampai kita punya stop loss. Tapi stop loss itu mungkin boleh letak naik sedikit. Kenapa? Sebab di sini kita nampak di sini ada wick ya. So karakteristik untuk XAU USD, okay, dia punya behavior for XAU USD adalah dia banyak wick. Kamu nampak dia punya badan dan dia punya high memang ada distance-nya. Okay, so saya takut kalau kamu letak kamu punya stop loss terlampau dekat, ada peluang harga akan sampai stop loss itu dia weak dan dia terus turun. Okay, jadi kamu kena stop out prematurely. Okay, ini adalah perkara yang paling fed up untuk seorang trader. Okay, so stop loss itu kamu jaga-jaga ya. Mungkin boleh letak naik sedikit supaya dia tidak weak dan supaya kamu punya spread tidak sampai. Oke, sekarang ini kamu nampak harga mau sampai sudah kita punya entry. Oke, but jangan masuk dulu ya. Please sabar, jangan masuk dulu entry. Oke, kita mesti backup analisis ini dengan Fibonacci dan indicator. Oke, kalau kamu sudah dapat kamu punya analisis, kamu mesti dapat support daripada indicator dan Fibonacci. Kalau Fibonacci, tahap-tahap Fibonacci dan tahap-tahap
dan indikator tidak setuju dengan kamu punya analisis, jangan masuk trade itu, jangan paksa ya. Okay, walaupun kita punya analisis kalau pakai trend line dengan support dan resistance tengah menunjuk sell, tapi ada kemungkinan indikator, kalau kita pakai indikator Ichimoku, RSI atau stochastics, mungkin dia tengah menunjuk buy. Okay, jadi kalau satu menunjuk buy, satu menunjuk sell, saya punya advice adalah jangan masuk trade itu. Okay, jangan paksa trade itu sebab memang it's not worth it. Okay, it's not worth it. Okay, kalau kamu paksa, peluang untuk hit stop loss memang tinggi ya. Okay, peluang untuk kamu punya trade hit stop loss memang tinggi. So jangan paksa, tidak apa, just move on. Move on, kamu cari trade line, okay? XAU USD hanya satu pasangan. Kalau kamu pergi ke sini memang banyak pasangan untuk trade. Okay? Banyak pasangan untuk kamu buat analisis, untuk kamu cari trade, untuk cari setup. Okay? Kalau XAU USD 4-hour time frame tidak boleh, just move on. Kamu boleh pergi 1 hour time frame, 15 minutes time frame, daily time frame, whatever it is, but jangan paksa trade itu. Okay? Okay, so sekarang kita sudah dapat kita punya analisis, kita boleh sambungkan dengan Fibonacci. Okay, lebih banyak tahap Fibonacci berduduk di satu zone atau satu harga, lebih kuat zone dan harga itu ya. Okay. So sekarang ini saya sudah dapat tahap Fibonacci retracement. Di sini kita boleh nampak 23.8. Okay, is it 6 or 8? I think it's, sorry, 23.6. Dia berduduk just nice di atas kita punya entry. So entry kita memang adalah zone yang key level yang relevant. Okay, jadi yang lain kita boleh hilangkan. 38.2 itu dia tidak berkaitan dengan kita, jadi kita boleh hilangkan. Okay, so 38.2 hilangkan, 61.8 hilangkan, sebab ini tahap-tahap ini tidak berkaitan dengan kita punya analisis, so kita boleh hilangkan supaya kita punya chart tidak nampak dia nampak kemas. Okay, so second resistance ini kita boleh hilangkan juga. Kenapa? Sebab dia terlampau jauh dari kita punya analisis. Kita punya analisis di zone sini ya. First resistance ini di sini, dia memang ada jauh sedikit, so kita boleh hilangkan supaya kita punya analisis dan kita punya setup kemas. Okay, bila kamu buat analisis dan buat setup, cari setup, please make sure kamu punya chart nampak kemas ya. Jangan bingungkan sendiri, nanti susah mau masuk trade itu. Okay, so kalau kita ikut tahap Fibonacci retracement, entry kita memang okay, dia boleh dipakai, tapi lebih banyak tahap lebih bagus lah. Okay, so sekarang saya coba cari Fibonacci projection. Okay, dia berduduk di entry kita juga. Okay, so entry kita memang adalah zone yang kuat. Saya coba cari lagi. Sebentar ya, sekarang saya coba cari tahap-tahap untuk take profit. Okay. Okay, ini saya bergerak ke sini. Kenapa? Sebab di sini ada juga satu support. Okay. Okay. Tahap Fibonacci memang setuju dengan kita punya analisis. Kita punya entry ini memang adalah entry yang ada mungkin entry yang bagus, okay, dan relevant. Jadi entry ini boleh dipakai sebab di sini ada dua tahap Fibonacci, yaitu 23.6 Fibonacci retracement dan 61.8 Fibonacci projection. Jadi
Fibonacci memang setuju. Sekarang kita sambungkan dengan indikator. Okay, kalau indikator setuju juga dengan kita punya analisis, sell entry ini memang boleh dipakai. Okay, dia memang okay. Tapi kalau kita keluarkan indikator, kita pakaikan indikator dan indikator tiba-tiba dia menunjuk buy. Okay, maksudnya kita punya analisis ini jangan pakai ya, tidak boleh dipakai. Sebab ada kemungkinan indikator itu setengah memberi kita signal, okay, I want to do a trend reversal now. Okay, so jangan paksa, jangan paksa. Okay, so Ichimoku, RSI, stochastics, MACD. Okay, ini adalah walaupun ada banyak indikator yang boleh dipakai, ini adalah indikator yang biasa saya pakai. Ini 4 ya. Ichimoku, RSI, stochastic, MACD. So RSI, stochastic dan MACD ini adalah oscillators. Ini adalah biasanya dia tolong cari momentum. Ichimoku ini dia bagus untuk cari support dan resistance dan trend. Okay, so untuk kawan baru di sini, I will go through one by one. Saya akan go through one by one. For the regular, please bear with me. For the regular, please bear with me because we have new joiners today. Okay, kita bermula dengan Ichimoku terlebih dahulu, cara untuk memakai indikator Ichimoku. So Ichimoku ini, kamu pergi ke settings. Oh no, what's happening? Okay, kamu pergi ke settings. Biasanya saya akan pergi ke style, saya akan tinggalkan hanya conversion line, baseline, dan plot background. So plot background ini adalah kamu punya awan. Okay, dan conversion line dan baseline ini adalah yang biru dan merah ini. Okay, yang paling senang kamu boleh ingatkan, senang sahaja. Okay, ini mungkin budak primary school pun boleh paham. Okay, kalau biru, garisan biru ini di bawah garisan merah, maksudnya dia dalam downtrend. Okay, it's bearish. This session is being recorded. Where can we rewatch this? You can rewatch it on YouTube. I think it's on IC Markets YouTube channel. If not, if you cannot find it, you can email IC Market email and ask them for the recording and they will send it to you. No worries. Okay, where was I? Okay, so senang untuk ingat ya. Biru di bawah merah maksudnya downtrend, biru di atas merah maksudnya uptrend. Sedangkan ini budak pun boleh ingat. Oke, kamu boleh nampak di sini biru di atas merah, kamu nampak harga dalam uptrend. Sekarang biru di bawah garisan merah dia dalam downtrend. So sekarang ini not only biru di bawah merah, harga semasa juga di bawah awan ini. So awan Ichimoku ini dia boleh dipakai sebagai sejenis support dan resistance. Okay, so di bawah awan ini adalah resistance dan di atas awan ini adalah support. Okay, so sekarang ini harga di bawah awan dan biru di bawah merah. So dia punya downtrend momentum kalau kita pakai Ichimoku memang kuat. Okay, so Ichimoku dia setuju dengan kita punya analisis. Kita boleh teruskan dengan kita punya analisis. So far kita punya analisis untuk sell boleh dipakai. Okay, let's see indicator line. Oh no, where's my other indicators? Saya punya RSI hilang sudah. Oh, okay, there it is. Okay, kita mula dengan RSI. Okay, bad news. This is not good news, guys. Kenapa? Sebab RSI ini kamu nampak di sini, dia dalam downtrend. Dia dalam downtrend, dia sama dengan chart, tapi RSI sudah tunjuk harga buat tembusan trend line. Okay?
RSI sudah tunjuk harga buat breakout di trendline. Okay, so ada kemungkinan RSI tengah memberi trader atau kita signal yang okay, there is a chance the downtrend is over. Okay, tapi sekadar sini, okay, saya bagi kamu contoh ya. So trading ini memang kamu punya kerja sebagai seorang trader adalah untuk mengumpul as much information as possible. Okay, so kamu punya kerja adalah collect semua data. Lepas itu dengan data yang kamu sudah kumpul itu kamu mesti buat keputusan kalau kamu mau masuk dengan buy atau sell. Itu saja. Senangkan. Saya rasa kerja seorang trader tidak susah tau. Kamu punya kerja adalah kumpul informasi. Dari informasi itu berapakah yang tengah menunjuk sell, berapakah yang tengah menunjuk buy. Okay, so sell itu sekarang apa yang tengah memberi kita signal untuk sell. Technical analysis yang tengah menunjuk sell adalah pertamanya trend line, downtrend channel. So di bearish channel, okay, descending channel, sorry. So descending channel itu adalah kita punya signal pertama yang untuk masuk sell. Yang kedua, support dan resistance tengah menunjuk entry kita ada resistance yang kuat. Okay, so ini adalah supporting. Okay, ketiga, Ichimoku, garisan biru di bawah merah, dan keempat, harga semasa di bawah awan Ichimoku. Okay, so apa yang tengah menunjuk kita atau bagi kita signal untuk buy? RSI. RSI ini adalah satu jenis divergence ya. Ini adalah satu jenis bullish divergence. RSI tengah menunjuk bullish divergence, ini adalah signal untuk buy. Oke, saya nampak di sini stochastics juga. Oke, stochastics juga breakout sudah membuat breakout di sini. Oke, so stochastics juga tengah memberi signal untuk buy. Stochastics ini biasanya kita pakai 21, 5, dan 3. Okay, settings yang biasanya dipakai adalah 21, 5, dan 3. Okay, kenapa? Sebab bila kita buat backtesting, kita punya hypothesis adalah harga 21, 5, dan 3 dia punya dia punya reading lebih accurate. Okay. What happened? Okay, kalau saya sudah tukar kepada 21, 5, dan 3, stochastics ini dia tengah menunjuk buy juga. Kenapa? Sebab stochastics ini sekarang di zone support. Okay, so biasanya kalau harga sudah sampai support, kita punya analisis adalah harga akan bounce. Kalau dia sudah sampai resistance, kita punya analisis adalah dia akan pusing balik. Okay, so sekarang kalau kita tengok indikator stochastics, harga baru sahaja sampai support dan ada kemungkinan besar dia akan pusing balik dan buat reversal. Okay, kita tengok MACD. So sekarang ada dua indikator yang tidak setuju dengan kita punya analisis. Oke, kita coba tengok apakah yang MACD tengah menunjukkan. Oke, MACD ini apa yang saya tidak suka. Kamu nampak garisan biru ini dia macam mau tembus garisan orange, garisan orange ini. Oke, so MACD ini sama dengan Ichimoku. Okay, kalau garisan biru di bawah, maksudnya dia dalam downtrend. Kalau garisan biru di atas, maksudnya dia dalam uptrend. Okay, on top of that, kita mesti tengok bar merah atau hijau ini. Okay, dan selain itu, MACD boleh dipakai untuk cari momentum juga. So, momentum kita boleh nampak di sini, momentum uptrendnya semakin lama semakin kuat. Dan momentum downtrendnya
semakin lama semakin kuat. Okay, so in terms of momentum, stochastics is a bit confusing. Tidak apa, jangan pakai. Jangan pakai informasi. Kalau informasi itu tengah membingungkan kamu, jangan pakai informasi itu ya. Okay, so apa yang saya tidak suka, apa yang saya nampak dengan MACD yang saya tidak suka ini adalah garisan biru ini macam mau tembus ke arah uptrend sudah, maksudnya ini adalah indication untuk naik. Okay, so apakah keputusan kita lepas kita sudah collect semua kita punya informasi, kita sudah kumpul semua kita punya informasi dan data, apakah kita punya keputusan? 1, 2, 3, oke, 2 indikator tengah menunjuk buy. MACD ini dia belum lagi buat keputusan. Ichimoku tengah menunjuk sell, trendline tengah menunjuk sell, channel tengah menunjuk sell, dan support dan resistance tengah menunjuk sell sebab kita sudah sampai resistance yang kuat. Fibonacci juga menunjuk yang harga sampai resistance yang kuat. So, adakah kamu mau masuk trade ini? Are you going in this trade for the sell or stay out? So, kamu ada dua option sekarang. Yang pertama, jangan masuk trade ini. Okay, jangan paksa. Kenapa? Why? Because all the stars are not aligning. Okay, kamu punya informasi semua tidak tunjuk satu arah. Okay, kalau semua indikator, semua technical analysis tengah menunjuk sell, ini adalah analisis, ini adalah setup yang memang bagus. Ini adalah probable setup. Okay, kalau setengah menunjuk buy, setengah menunjuk sell, maksudnya kamu punya peluang adalah 50-50. 50% chance, kamu ada like 50% chance. Kalau kamu mau 50% chance, it's kinda like gambling. Okay, macam pergi casino, main blackjack. Blackjack dia punya peluang 50% juga. Okay, so kamu punya option sekarang, number 1, don't enter this trade. Jangan masuk trade ini. Yang kedua, option yang kamu boleh buat sekarang, ambil sekarang adalah kamu boleh masuk juga sell entry ini. Boleh juga, kenapa? Sebab kalau kita tidak tengok indikator ini, kita hanya fokus dengan chart ini, dia punya analisis untuk sell memang kuat. Okay? Kamu boleh masuk dengan sell juga, tapi kamu punya lot size kasih kurangkan. Okay, kasih kurangkan kamu punya lot size. Kamu punya risk kasih kurangkan. Okay, so whatever you want to do terjatuh kepada kamu sendiri lah. Okay, if you want to enter this trade, please use a smaller lot size, use a smaller risk. Okay, kenapa? Sebab RSI stochastic tengah menunjuk buy. Okay, jadi kalau kita consider informasi dari RSI stochastic, ini dia go against, dia tidak support kita punya analisis. Okay, so terjatuh kepada kamu sendirilah kalau kamu mau masuk trade ini. Okay, I still have 7 minutes, saya masih ada 7 minit lagi, saya boleh cari analisis untuk chart line. Kita boleh buat EURUSD. Okay, kenapa? Sebab like I was saying, I'm going to Europe for holiday. Jadi saya mau tengok EURUSD. Okay, saya buat analisis yang cepat ya. Sebab saya hanya tinggal 7 menit, jadi saya tidak akan explain apa yang saya tengah buat. Okay? Untuk regular di sini, saya harap kamu semua sudah paham. Bila saya ambil apa, saya harap kamu sudah paham. Oke, EURUSD ini dia nampak macam sama dengan gold ya. Looks like it's same as gold. Oke, dia dalam downtrend juga. Saya cari support dan resistance.
Okay, looks like the analysis is same as gold. Stop loss, take profit, take profit. Okay. Kalau saya ikut descending channel, Ichimoku, support dan resistance, dia punya analisis macam sama dengan gold juga. Dia punya entry sell. One, two, three. Trend line. One, two, three. Okay, I'm very sure if I pull out RSI and stochastics, it will say the same thing as gold. Okay. Yep. Same as gold. Sebentar ya. Okay, RSI tidak boleh dipakai because it's not giving relevant information. Okay, stochastics dia sudah tembus. Okay, yang biru sudah tembus ke arah atas. Sekarang nih ada kemungkinan harga akan naik. Okay, ada kemungkinan dia naik sampai kita punya entry, lepas itu pusing balik. Okay. Stochastics. Dua puluh satu, 5, dan 3. Okay, stochastics also showing a buy. Okay. Masalah EUR-USD dengan XAU-USD adalah dia punya pair against adalah USD. Maksudnya, kalau USD sekarang ni kalau USD drop, okay, which is DXY, kalau USD suddenly buat reversal downtrend, XAU-USD dan EUR-USD dia punya sell akan sampai kepada stop loss. Okay, so DXY is the pair that we go against. Okay, DXY. This DXY is a tracker for US dollar currency index. Okay. Sekarang ini kita punya fokus adalah USD akan naik supaya XAU-USD dan EUR-USD boleh turun. Okay, tapi kalau tiba-tiba dari sini suddenly don't know for what reason, okay, USD tiba-tiba dia turun, dia terbalik, okay, maksudnya XAU-USD dan EUR-USD itu juga akan terbalik dan dia akan jadi buy. Okay, tapi sekarang ini bila saya tengok DXY ini, looks okay for a buy. Okay, trend line, uptrend, price is above Ichimoku, blue line above the red line. Okay, jangan tengok stochastic dan RSI. Okay, kalau kita hanya tengok graph, okay, kalau kita hanya tengok graphical level, tahap-tahap graphical, kita tidak keluarkan indikator RSI. Sekarang ini DXY dia macam buy, okay, which is a good thing. DXY buy means XAU-USD is a sell, okay. Okay, yeah, that's all I have. So XAU-USD, EUR-USD sell. Harap-harap DXY tidak tiba-tiba buat trend reversal lah, okay? I think most high chance it won't.
Okay, but that's all I have for today. Terima kasih semua. Thanks for joining. Thanks Dad Choi. Thanks Junaidi. Terima kasih Indra, Henny, Joash, Tuan, Jess, Muhammad. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan ya. Thank you. Thank you. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Same time hari Rabu. Okay, bye. Bye everyone. Bye bye.